Pro 4. Baik sahabat budaya, Sandek Race adalah perlombaan perahu tradisional yang digelar oleh suku Mandar di Sulawesi Barat. Sandek adalah perahu layar tradisional berbentuk ramping dan cepat yang digunakan oleh nelayan Mandar sejak zaman dahulu. Dalam perlombaan ini, para nelayan berlomba mengarungi laut dengan kecepatan tinggi, menampilkan keterampilan mereka dalam mengendalikan perahu di tengah ombak. Perlombaan ini tidak hanya sekedar kompetisi, tetapi juga penghormatan terhadap budaya maritim suku Mandar dan cara mereka menaklukkan lautan. Sandares juga memperkuat rasa kebanggaan lokal terhadap warisan maritim. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia.
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi Bang Rian di Ruang Dengar Sahabat Budaya di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai di hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya? Sehat-sehat Ki? Tentunya Bang Rian harapkan Ki semua sehat-sehat di. Apalagi bisa Ki bergabung di acara Bari Basa pagi hari ini sampai jam 9 nanti di. Kita akan bahas topik menarik untuk kita semua. Tentunya nanti Bang Rian akan buka line telepon, mungkin telepon biasa, telepon WA, masuk Miki, mungkin komentar di medsos di Provider Makassar Facebook. Bang Rian juga lagi live di TikTok Sahabat Budaya. Jangan lupa tiap-tiap di. Oke Sahabat Budaya, Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk sahabat budaya semuanya di pagi hari ini. Yang pertama ada bunda-bunda aku dulu, ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Fatma, ada Bunda Sofi, ada Indah, ada Pak Hamzah juga di Pampang, sama Bu Nursia, Pak Nur, iya Bu Nursia dengan pasangannya, Pak Umar, ada juga Pak Wahyu, ada juga Pak Sul, Bu Hawania, ada di Parepare ada Bang Iwan dan Bang One juga di. Ada juga di yang Lukmu, ada Bunda Sudarsia, Sia-Sia-Ki Bunda, ada Pak Marsuki, Opu Amran, Pak Nurdin, Bu Niar, dan RD Mangka, Pak Ismail, Opu Amran, Bang Jono, dan semuanya pendengar yang dapat Bang Rian tidak dapat sebutkan satu persatu di saking banyaknya itu pendengarnya perompa di. Nanti Bang Rian akan sampaikan Ki apa topik kita pagi hari ini. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian, saya putarkan Ki dulu beberapa kelong-kelong di. Jangan Ki kemana-mana, tetap Ki dengarkan perompat di 92,5 FM dan bisa Ki juga dengar di R Digital. Download Miki di HP tak, di cari Miki R Digital. Di situ ada semua Mi RRI dari Sabang sampai Merauke. Ada Makassar juga tah. Ada lagu pelakor zaman now dari Eva Aprilia. Jangan Ki kemana-mana sahabat budaya.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dende nakelana sak mama cini ki ampe na pore gayana tapi labawa api cara tani kutanang dena tanai sing cerita ya meneri bokoba tak rompang jai carita iya jipore tong kosong nyaring bunyina. Manana sawala na iyo iji kuntungan namamo at tunggeng rawa uluna rate bangkenda asala andrasa pamuji eroni kana eroni palece lompo garumbang deani beta jai carita iya jipore tong kosong nyaring bunyina. Dede o idende nakelana sak mama cini ki ampe na pore gayana capila bawa api cara tani kutanang tena tanai sing cerita ya meneri bokopa nata rompang jai carita iya jipore tong kosong nyaring bunyina.
na sawala na iyo iji kuntungan nama mo at tunggeng rawa ulun na rate bangken na asala anda sa pamuji ero ni kana ero ni palece lompo garumbang teani beta jai carita ia jipore tong kosong nyaring bunyi Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Batam, malam berikut masih bersama kami di pagi hari ini di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Nah, sesuai janji Bang Rian, topik kita pagi hari ini tentang bahasa ibu mulai ditinggalkan. Bagaimana peran orang tua, sahabat budaya. Kalau kita melihat memang sekarang bahasa ibu atau bahasa daerah mulai jarang digunakan oleh anak-anak muda atau ya Gen Z gitu ya, sahabat budaya. Nah, kebanyakan sekarang masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing, jarang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri. Nah, kira-kira sahabat budaya, bagaimana peran orang tua agar bahasa ibu ini tetap dapat digunakan sehari-hari di tengah lingkungan masyarakat? Nah, apa-apa yang dilakukan? Karena beberapa hari lalu sempat berdialog dengan salah satu guru bahwa bahasa ibu memang untuk saat ini sudah mulai atau jarang digunakan oleh anak-anak muda kita, mengingat adanya mungkin salah satu faktornya itu keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, sehingga masyarakat sudah dapat melihat bagaimana budaya-budaya asing. Salah satu contohnya itu mungkin ya Korean gitulah. Banyak teman-teman anak muda kita mempelajari, tidak ada salahnya mempelajari, tapi tetap kita bangga menggunakan bahasa ibu. Nah, kira-kira bagaimana peran orang tua agar bahasa ibu ini tetap terjaga? Kami undang di 0811 400 9250, mau telepon WA, telepon biasa, silakan Ki, masuk Ki. Sahabat budaya di. Iya. Halo Bari Basah, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum Bari Basah Bunda ya. Waalaikumsalam, halo bundaku. Halo sayang. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat Ki, meskipun mendung. Bagaimana mendung di Maros kah?
Mendung. Kayak enak kalau mendung-mendung gini ada nuta, teh ta, apakah yang Itu saya ada sedia sama pisang goreng, ubi goreng, bakar goreng, lengkapnya itu. jalar goreng. Datang masih. Wih, atau kita jual atau dimakan sendiri? Tidak, bisa dimakan dimakan pribadi jadi. Iya. Iya, kini mau contoh nah. Tidak ada WA aku sayang. Tidak ada kasihan. Iya. Bunda. Yes. Nah, kan sekarang anak-anak muda sudah jarang pakai bahasa daerah. Itu pakai bahasa Makassar, Bugis. Nah, kira-kira supaya anak-anak ini tetap pakai bahasa daerah itu bagaimana caranya orang tua itu diajarkan? Makanya itu orang tua harus ngajar anaknya. Iya, misalnya saya tuh waktu kecil, misalnya mamaku, begini caranya, hikmah, mbak moto Nina. Iya, moto Nina. Moto Nina, labuni soe. Iya. Ceritanya dikasih bang, kiananya dipakai bahasa daerah gitu di. Iya, atau bilang di saya, Nina. Jame juli ya ro nak dapat lupa ke mesesa. Iya. Atau nah moto bukan nih. Bukan dari sana kasih ke itu. Iya di. Masalahnya sekarang Bunda, terkadang orang tua bangun bukan kasih bangun anaknya dulu, buka dulu HP-nya. Atau pergi nonton. Tidak tahu banyak HP kasihan. Ya gitu kan. Iya. Biar HP pakai tombol tidak tahu. Sempat kemarin ada guru tanya toh, salah satu faktor kenapa anak muda jarang pakai bahasa daerah karena jarang ada interaksi antara orang tua sama anak karena masing-masing sibuk semua. Saya bilang utamakan HP-nya. Bisa jadi. Mungkin juga kerjaan. Jadi ya pagi-pagi cuma lihat mukanya, pergi kerja pulang malam-malam bobo mi orang. Jadi kurang interaksi itu. Iya. Jadi memang perlu orang tua itu harus ada pengajaran ke anak-anaknya di. Iya, harus itu. Kita di keluarga tak bagaimana? Kita kasih begitu di anak tak sama cucu tak? Tidak ada saya cucuku. Berarti kita ajari anak. Belum ada saya suamiku. Oh gitu, berarti keluarga masih tak? Cewek. Oh iya, deh. Berarti kita kasih ya duta toh, ponakan tak toh? Ya, kalau ponakan banyak. Cucu ponakan banyak. Iya. Ada anak kucing. Sembarang toh kita. Ajar itu pakai bahasa daerah balik. Kalau gue bilang, Becky, sini tuh, belang, sini, datang semua, Mi. Oh, datang semua di, iya, aku paling Bunda. Ya balik, nak. Iya, makasih banyak Bunda. Lanjut tugas makin saya, nak. Bunda pamit. Iya, hati-hati, Ki. Perompak suara budaya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali duluan, Ki. Oke Bunda, terima kasih banyak di baik sama Bunda. Terima kasih ada Bunda Nur di Maros. Katanya memang penting itu orang tua mengajarkan bagaimana bahasa ibu diperkenalkan ke anak kita. Contoh hal kecilnya tadi saat membangunkan anaknya ya, bilang bangun kina otot no. Artinya itu menggunakan bahasa daerah. Artinya bahasa ibu tetap terpakai ya, di lingkungan keluarga. Menurut bagaimana sahabat budaya? Apakah masih pentingkah bahasa ibu diajarkan ke anak kita atau bagaimana? Kan ada fenomena beberapa kejadian memang mungkin kita lihat sendirilah sekarang kondisinya, baik itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan tetangga, mungkin banyak orang jarang mungkin ya menggunakan bahasa ibu. Nah, bagaimana sih kira-kira peran kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki beragam suku, apa cara-cara supaya bahasa ibu ini tetap digunakan. Nah, baik kita udah lagi di 0811400950. Halo Bari Bahasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ki? Junedi baru. Siapa? Junedi dari baru. Junedi.
Pak Junedi, kabar sehat? Alhamdulillah. Di Baru hujan kah atau cerah Ji? Ya, alhamdulillah cerah ini di Nuri ini. Oh, mungkin atau Ki sudah mandi makanya cerah Ki. Alhamdulillah. Pak Junedi, kalau di Jawa daerah Berkah. Oh iya, Jawa Berkah tahu wah. Pak Junedi, kalau di Baru itu di daerah tak bahasa Bugis atau Makassar? Di Nuri kayak ini Kak Rian. Oh, di Makassar, Jiki. Iya, bukan baru. Oh, cia. Sekiranya di Baru. Pak Junedi. Iya. Nah, ini kan penggunaan bahasa daerah di tengah masyarakat bahkan anak-anak itu sudah jarang nih. Iya. Bahkan itu orang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut ini penting tidak itu bahasa daerah diperkenalkan ke anak-anak? Menurut saya penting. Karena kalau tidak ada orang tua mengajarkan kita. Saya tuh waktu masih kecil itu bahasa Makassar saya pakai. Berarti memang orang tua dulu memang diajar kami itu bahasa Makassar di. Iya, karena kalau orang Makassar memang, tapi saya di sini baru. Saya tuh sekolah pakai yang baru bisa bahasa Indonesia. Oh Jujur. iya. Tapi kita di keluarga Ata sendiri, bagaimana cara Ata memperkenalkan bahasa daerah ke anak-anak Ata, ponakan Ata, atau cucu Ata bahkan? Biasa mana tonji biasa. Mana biasa ngaji kelas Makassar lah, biasa. Saya sudah tinggal di kampung. Iya. Saya sekarang di Makassar. Iya. Jadi saya kalau harus pulang lagi kadang-kadang tuh 2 hari lah. 2 hari. Iya. Tapi kira-kira ini anak-anak kalau diajari pakai bahasa Makassar tertarik Ji, mau Ji? Ya alhamdulillah kalau anak-anak sekarang beda sekarang anak daripada dulu. Beda dulu daripada sekarang anak sekarang. Nggak mau tak mau dia agensi lah bahasa Makassar. Agensi kini. Iya. Sekarang dulu itu bagus Ki, kita atas sama orang tua aja. Tapi kenapa mau gengsi? Coba orang luar saja. Itu orang luar saja. Itu dari orang tua. Padahal dari dulu tuh kalau ada orang tua tuh anak dulu tuh kalau diajar sama orang tuanya. Iya. Kalau misalnya ada tamunya, kalau misalnya ada tamunya anaknya minta uang. Iya. Nah, itu tuh lihat ini. Baru kami bilang orang Makassar ada jam kan itu. Udah begitu. Jam bir segitu. Jauh jam bir segitu. Baru kalau itu anak kan. Iya. Mengerti itu anak kan? Sudah diajar. Diajarkan. Saya bilang kalau ada tamu jangan minta uang. Sekarang anak-anak kalau misalnya minta keluar sama orang tuanya. Iya. Tidak dikasih Ki. Iya. Kalau sedikit boleh mamanya. Begitu. Sekarang anak begitu sekarang. Iya. Nah, iya enak, orang Makassar, enak. Orang tua. Tapi saya sebenarnya tidak begitu. Iya. Karena menurut saya ini tradisi. Jangan hilangkan. Karena menurut saya karya. Tetap harus diajarkan bagaimana pakai penggunaan bahasa daerah gitu di. Iya, tetap diajarkan. Iya. Harus pakai bahasa Indonesia kayak saya. Iya. Hanya orang tua aku orang Bugis, harus juga bahasa Bugis. Kalau orang tua bahasa Makassar, saya juga Makassar. Tapi jangan sampai anak-anak malas pakai bahasa Indonesia karena orang tuanya sendiri, kadang cuek, kadang tidak bicara sama anaknya, sibuk sendiri. Iya. Seharusnya bagaimana itu peran orang tua itu? Kalau saya ada perannya orang tua begini, harus itu orang tua harus mengatur. Iya. Dan bagaimana? Jangan agak bahasa Indonesia. Iya. Jangan bahasa Indonesia. Terus dipakai anak-anak. Iya. Harus juga bahasa Makassar. Itu di. Apalagi kalau orang kampung-kampung itu kayak orang Sakalar, orang Galis, apa tuh orang Galis. Masih kental. Orang-orang sekitarnya. Iya. Harus bahasa Makassar. Jadi kalau bisa diselang-selingi lah bahasa Indonesia. Iya, bahasa daerah lagi. Iya, bahasa daerah lagi, bahasa Indonesia lagi. Kalau bisa
Tapi itu kalau misalnya di sekolah Karyang itu ya banyak. Ya, memang diajarkannya bahasa daerah memang. Iya. Kalau di guru. Oh, diajarkan muatan lokal gitu di. Iya muatan lokal. Tapi Iya. memang yang penting orang tua harus aktif lah. Iya, Komunikasi harus aktif sama anak. Jadi pada anaknya. hmm. Ini juga anak harus juga aktif sama orang tua. Kalau tidak bertanya, Jawab Ki. jawab Ki. Jadi Jangan bilang- cuekin Ki. Jangan bilang begini. Iya. Kalau tanya ke orang tua bilang, woi, anak tanya toh, Iya. pakai kado tanya pergi makan itu, pakai tanya toh, terhormat itu, misalnya, Iya. anak kesini kok, makan dengan Andre, saya penerima balik, kalau kaman itu, Iya. contoh kamu jadi karya, Mm-mm. jangan gengsi ngajarkan anak. Oh, Anak-anak juga jangan gengsi. Iya. Belajar masalah bahasa daerah. Harus bangga. Harus bangga. Nggak boleh gengsi. Ya dulu tuh anak Mm-mm. kalau nih ajar ki, Iya. aktif ki. Mm-mm. Sekarang anak-anak kalau ngajar bilang apa itu? Iya. Bahasa apa itu? Contohnya toh Pak Junedi, contohnya Iya. kalau kita Ki pergi di Kalimantan, nah tahu Iya. logat tak, pasti dari Makassar Ki, yang bangga kita. Iya bangga ki. Bukan gengsi, malah bangga kita, boleh tahu Ki orang. Oh dari Iya. dari Saya dulu ini. waktu di Makassar kayak ini. Iya. Dulu waktu saya masuk sekolah itu waktu 2000 apa? Iya. Saya masuk sekolah bilang, saya bilang ke orang tua aku, Hmm. bahasa Makassar kok boleh? Iya. Bagaimana cara bahasa Makassar kalau belum punya temanku tahu sambil temanku Iya. bahasa Indonesia kau bilang bagaimana caranya bahasa Indonesia kalau tidak bisa pakai Iya tahu. ya jadi harus diatur harus itu belajar Jadi jangan soal bagaimana nih itu banyak siap. kayak agensi lah jangan Iya. jangan pantang menyerah Betul ya tahu. begitu harus aktif lah Aktif di. iya belajar dengan bahasa daerah Iya. Oke. Oke, Kirian, terima kasih Siap, banyak. makasih banyak Binedi. Selamat Sehat pagi selalu juga Ki. sampai keluar ini. Iya, Saya cuma pergi juga di pasar Kak. Oke, siap. Ki di, selamat Ki. Iya, amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Suara budaya Sulawesi Selatan. Iya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Pak Junedi, sabar Dedi di Nuri. Baik, kita udah lagi di 0811400950. Ada siapa? Ya, halo, Bari Basa selamat pagi. Iya, bagaimana kabar tadi Pak Aris? Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat juga. Pak, di mana Ki? Di rumah Ki? Oh iya. Oh, di mana? Iyalah. Di mana profil tai ini? Oh begitu. Oh iya. Desale. Ya, ini kan bahasa ibu sudah atau bahasa daerah sudah jarang orang gunakan atau anak muda lah. Ini kira-kira peran orang tua bagaimana itu Desale menurut tak? Menurut saya, Pandrianya, Iya. memang orang tua juga sekarang kadang saya perhatikan juga, sekarang masih kecil anaknya, kalau dia ada bicara itu bukan bahasa ibu diajarkan. Bahasa apa itu? Memang bahasa Indonesia saya perhatikan itu biasa malah masih kecil ceritanya. Jangan itu nak dia jangan tidak begitu caranya begini. Bukan bahasanya jadi ini anak kadang makanya itu orang anak sekarang kadang besar itu dia tidak tahu bahasa ibu itu bukan dari anak sendiri memang dari orang tua memang saya perhatikan. Berarti orang tuanya memang yang jarang mengajarkan. Iya. Iya memang bukan jadi karena masih kecil dia itu kan bangga kalau anaknya itu masih kecil. Iya. Terus pakai bukan bahasa ibu, malah dia gengsi. Tapi ada tidak semua juga orang tua demikian, ada juga diajarkan bahasa ibu. Kalau saya pribadi bandingnya anak saya itu masih kecil ya saya bahasa ibu. Sekali-sekali bahasa kalau sudah besar sudah bisa mengerti. Kalau saya
kasih bahasa Indonesia. Indonesia lah, gitu. Selang-seling lah gitulah. Sekarang itu, kalau dipikir itu sebenarnya kalau perangannya itu dari orang tua sebenarnya kuncinya begitu, karena itu anak dari kecil. Iya. Ada saya perhatikan itu sekarang dan itu anak-anaknya itu baru umur berapa tidak tahu bahasa ibu. Mereka masih kecil, cuman dari orang tuanya memang bukan bahasa dibiasakan bahasa daerah. Iya. Bukan. Atau mungkin sejak kecil dikasih nonton terus di di HP. Di HP itu juga salah satu juga pengaruhnya menambah lagi. Sudah terlupakan di bahasa ibu. Iya. Karena di samping cara mendidiknya itu pakai bahasa itu Indonesia, di samping juga sedikit HP, akhirnya dia lupa. Jadi wajar memang sekarang itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau pendapat saya memang dari orang tua. Kalau baru juga anak-anak kalau sudah besar nih baru mau disuruh bahasa, jelas dia gengsi, nggak mau. Iya. Kalau kita melihat yang Saleh, kalau di sekolah kan dah berapa jam tawa di sekolah diajarkan bahasa daerah. Yang paling banyak itu tentunya di orang tua sendiri, lingkungan keluarga toh. Iya. Tahu saya jauh-jauh bener sekarang anak-anak anak TK lagi sekarang itu. Kalau saya perhatikan itu kalau diantar itu sama orang tanya itu sementara itu di perjalanan atau bincang-bincang sama anaknya itu jarang sekali itu pakai bahasa ibu. Apakah dia malu kah, gengsi kah atau bagaimana? Entah bagaimana bener. Yang jelas begitulah. Jadi ini anak-anak memang masih kecil itu sepertinya itu bahasa itu ya begitulah. Sekarang kan terlupa karena itu, saya kan kadang juga saya itu jalan itu kadang berpapasan orang yang antara anaknya itu ke sekolah TK kadang naik motor ada juga jalan, tapi kalau saya dengar itu kalau ngomong-ngomong itu bukan bahasa ibu dipakai. Iya, malah bahasa itu masih kecil, jadi nanti kalau besar ya pasti lupa lah bahasa ibu ya karena sudah terbiasa kan. Iya, karena terbiasa bahasa Indonesia begitu. Iya, apalagi anak kan lebih cepat mengerti orang tuanya diajarkan cerminan toh. Kalau masih kecil begitu, itu rekaman itu memorinya itu masih tajam. Gampang sekali. Jadi kalau sudah tersimpan di dalam itu sepertinya sulit untuk dilupa. Itulah kalau baru yang dicanamkan itu bukan bahasa ibu ya, makanya kalau sudah besar agak janggal itu ganjil kalau pakai bahasa ibu. Jadi sebagai kesimpulannya kalau pendapat saya ini bandingan ini sebenarnya itu peranan orang tua penting peranannya orang tua. Anak-anak itu belum tahu, masih kecil dia. Kan katanya itu ada di ajaran agama kita itu kalau kecil itu diibaratkan itu kertas putih. Masih putih betul. Nah inilah di sini jadi kalau seperti kita berbicara tentang bahasa ini kalau masih kecil apa yang biasa diajarkan itu bahasa itu yang dia tahu. Misalnya kita tidak terlalu ajarkan bahasa ibu atau bagaimana ya, itulah yang dia yang selalu diajarkan, itu yang dia yang tersimpan di memorinya, ingatannya. Jadi baik. Itulah kesimpulannya nih. Kalau saya ini makanya titik beratnya itu harus sama orang tua. Kalau itu tentang bahasa daerah itu. Jadi peranannya orang tua di sini. Harus harus berperan di sini untuk supaya itu bahasa daerah kita masing-masing tidak punah. Iya betul. Ini kan menjadi sebuah identitas kita juga toh. Nah ini khawatirnya saya di Semarang. Nah inilah anak-anak yang demikian ini yang dulunya ini tidak diajarkan dari orang tuanya bahasa daerah, sehingga juga nanti dia melahirkan juga anak jelas dia ajarkan juga bukan bahasa ibu. Betul. Masih bahasa yang sering juga dengar dari orang tuanya. Nah, di sinilah kalau pendapat saya di sinilah salah satu pemicunya untuk hilang nanti bahasa ibu. Kan ada ibaratnya itu yang Saleh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu toh. Betul. Ya itulah begitu. Tapi kalau begini sudah jauh dari pohonnya. Sudah jauh Mi. Sudah jauh begitu. Iya. Bahasa tadi. Nah jadi seperti contohnya saya bilang tadi seperti sekarang anak-anak sekarang ini yang sudah dididik
dari orang tuanya, bukan dari bahasa ibu. Nah, nanti juga kalau besar sudah melahirkan juga anak, pasti dia ajarkan juga bahasa yang sesuai dia tahu. Iya, pasti itu. Bahasa ibu yang dia tahu pasti kita. Nah, disinilah memicu hancurnya hilang namanya bahasa ibu. Oh iya, begitu kalau pendapat saya. Jadi kesimpulannya itu ke orang tua itu. Orang tuanya kembali. Orang tua betul-betul banyak peran di sini. Siap. Karena memang saya perhatikan bandingan di sini biar orang seperti di sini dekat-dekat tetangga saya biar Makassar asli. Saya perhatikan Makassar aja kalau anaknya itu diajar ngomong seperti bukan orang Makassar. Mas begitu. Bukan bahasanya dia pakai. Iya, bukan bahasanya dia pakai. Nah inilah betul. Padahal orang Makassar. Tapi makanya saya itu pribadi bandingnya saya ini. Kadang kalau saya misalnya jalan keluar, misalnya saya naik bentor atau naik apa. Karena itu saya perhatikan orang itu sebenarnya sama di saya Makassar, tapi dia aja saya pakai bahasa Indonesia pun saya kendalikan banding. Saya kembali ke bahasa Makassar. Saya tidak mau ikuti dia. Karena biasa bahasanya itu sudah agak janggal itu, ganjil itu, tapi dia paksakan untuk pakai bahasa Indonesia. Saya itu alihkan, saya lari ke Makassar. Saya tidak ngomongnya, saya tidak terus terang bahwa sama-sama juga orang Makassar, tapi Pak, cara saya berbicara saya kembalikan. Biasa kadang dia begini, dia tanya saya pada kita orang Makassar, iya Makassar, ya sikam aja gitu ya. Sikam aja. Yang penting udah Saleh. Yang penting pakai bahasa daerah yang baik dan benar, jangan yang kasar-kasar toh. Makanya saya itu kadang kendalikan banding. Jadi artinya itu ya seperti tadi itu misalnya kalau berbicara Melayu terus saya kasih terus, akhirnya dia balik bilang teman kasar gitu. Iya, sikam aja biasa kan ya. Tapi makanya ngapa besar supaya bahasa terus kena. Kukira anak-anak kukana kayak gitu teman kasar. Kasar dan dong. Siap Pak Saleh. Iya, kita kembali kepada tergantung orang tua itu sebenarnya kalau pendapat saya. Siap. Tergantung pendidiknya orang tua bagaimana bahasa ibu supaya tidak terlupakan ini. Karena ini anak-anak masih kecil. Memorinya masih diisi, jadi apa yang diisikan itu yang tersimpan. Iya, betul. Iya, jadi mungkin itulah bandingannya. Makasih banyak Dek Saleh. Komentari pagi ini. Siap. Makasih banyak Dek Saleh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dek Saleh, sahabat budaya. Terima kasih komentarnya, memang penting itu sahabat budaya, kita dengar sendiri. Baik, kita ada lagi di 081140092250. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baribasa. Baribasa, apa? Abdurrahim. Pak Abdurrahim di Kutai Kertanegara. Iya. Bagaimana kabar sehat Pak Abdurrahim? Kabar baik aja, sehat walafiat, Benden. Bagaimana cuaca di Kalimantan di sana Pak Abdurrahim? Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini di pagi hari ini mendung cuacanya. Luar biasa. Hampir mirip kiano prakirawan BMKG Pak Abdurrahim cara bicara tak? Pak Abdurrahim. Ya. Nah, ini kan kita merantau ceritanya ini ke Kalimantan. Nah, itu kan ada bahasa daerahnya orang di sana tersendiri toh. Nah, kalau kita sendiri di keluarga tak sering jadi pakai bahasa daerah tak di anak-anak tak cucu tak? Kalau saya ini belum punya anak, Bandrian. Tapi kalau di keluarga tak tapi di sana. Kalau di lingkungan sini kan banyak orang Bugis di sini. Masih sering. Pokoknya berkelompok-kelompok juga di sini banyak orang Bugis karena yang buka kampung ini adalah orang Bugis. Tapi di sana masyarakat Bugis pakai bahasa Bugis tidak? Jangan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Bugis. Oh iya. Karena orang Bugis kan? Oh iya, kan dah selamanya kan terkadang ada orang Bugis tidak pakai bahasa Bugis bicara. Begitu kan? Biasanya yang begitu kawin dengan suku lain. Oh, suku lain. Yang misalnya Banjar, Kutai. Ngojara mina pakai. Misalnya kalau di sini kan banyak yang ini ada dari Bugis, dari Bone, dari Sopeng, dari Sinjai. Kalau saya kan dari Sopeng. Karena yang buka kampung ini adalah orang dari Sopeng. Iya, tahun 1970-an. Iya. Yang buka
atau pendiri kota Samarinda itu orang Bugis dari Wajo, gitu. Sulawesi Selatan. Namanya Lamohan Daimangkona. Nah, itu. Tapi kalau menurut Pak Abdul Rahim sendiri, yang penting tidak itu bahasa daerah tetap diperkenalkan ke anak-anak kita. Ya penting bahasa daerah. Nah. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan di Sopeng itu, di SMP itu ada itu bahasa daerah itu masuk muatan lokal. Muatan lokal, iya, cocok. Iya, karena bahasa Bugis itu dia punya juga huruf Bugis, 23 jumlahnya. Lentara, ta? Iya, ada hurufnya juga itu. Iya. Mulai Pabanangka, Cadananca, Tadananra. Iya. 23 jumlahnya itu. Iya, kita masih ingat, Ki. Iya masih, dapat 9 di jasa itu. Oh iya, berarti jago Ki bahasa daerah. Iya, bahasa dulu. daerah, bahasa Bugis kan. Oh iya. Kerjaan dulu dipelajari. Oh gitu. Di Sulawesi Selatan kan. Sumbari gua, Labajon dulu, ada Tori Sedendring, Datuk Sopeng kan dipelajari semua gitu. Betul. Tapi memang anak-anak sekarang yang perlu dilakukan diperkenalkan bahasa daerah. Tapi terkadang juga begini Pak Abdul Rahim, orang tua terkadang jarang pakai bahasa daerah ke anak-anaknya. Tapi ya kalau di sini kan, kalau di sini yang saya tempati ini, Bang Rian, dia anak-anak itu dia pakai bahasa Bugis karena orang tuanya kan dia pakai bahasa Bugis. Iya. Nah, kecuali misalnya dia orang Ani misalnya sudah besar kawin dengan orang Banjar, atau kawin dengan atau menikah dengan orang Kutai atau menikah dengan orang Jawa, datang ke misalnya di Kutai Kartanegara ini kebetulan jodoh kami misalnya di Samarinda. Nah misalnya lingkungan itu misalnya orang Banjar di situ, jadi kebanyakan dia pakai bahasa Indonesia. Ya di sekitar itu kan karena pengaruh dari lingkungannya itu. Betul. Iya. Kadang-kadang begini, saya sering ketemukan bapaknya orang Bugis, ibunya orang Bugis. Tapi di lingkungan itu adalah suku Banjar. Jadi yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau dia bicara bapaknya, cerita datang di rumahnya kan, sering pakai bahasa Bugis bapaknya dan ibunya. Dia anunya itu anaknya. Apa artinya itu? Dia tanya bapaknya. Iya, tapi ngajar kan Ji, kasih tau Ji, ini artinya. Iya, dia ditulis saya lihat. Seperti kursus itu kelihatannya. Kan terkadang biasanya orang tua anaknya bertanya, kasih begitu saya cuek gitu. Iya kan gitu. Begitu mi anak-anak jarang. Seperti kursus anaknya ini. Kursus bahasa Bugis tuh. Padahal orang Bugis bapaknya, orang Bugis ibunya. Jangan sampai Bugis palsu. Kamu Bugis Kalimantan, karena lain Kalimantan kan? Iya di Kalimantan Timur. Iya tahu. Memang penting sekali mendiajarkan ke anak-anak kita dan yang penting harus bangga di Padi. Iya. Jadi kalau saya di sini Bang Rian, bahasa Jawa sudah ada, saya paham. Iya. Wih, paham Ki? Iya bisa. Bahasa Makassar ada yang saya paham. Iya. Bahasa Bugis seperti kalau bahasa Makassar maiki kandre. Halo Kimandre. Orang Bugis kan? Kimandre. Tamu Kimandre. Iya. Apa nakanan Jo? Bahasa Makassar kan? Betul tahu. Kalau orang Jawa kan tekondi. Maksudnya dari mau kemana? Tekondi. Iya. Ternyata jago Kim. Melaku. Joka kalau orang Bugis kan? Oh gitu di. Iya. Nah, kalau dia mengucapkan terima kasih atur nuwun. Iya, nah gitu kalau orang Jawa. Iya. Berarti jaga memang kita. Ada bahasanya saya paham, tapi di sini lingkungan orang Bugis. Iya. Tapi kebetulan dulu ada orang Jawa masuk di sini, tinggal di situ, jadi saya dengar oh begitu. Oh begini cara bicaranya. Oh bahasanya dan saya gerakannya oh begitu artinya. Jadi saya kalau ketemu orang Jawa sering juga pakai bahasa Jawa. Iya.
Oke, siap. Makasih banyak Pak Abdul Rahim. Iya, sama-sama Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Abdul Rahim jago, dia kuasai beberapa bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Bugis, Makassar, mungkin bahasa Banjar juga di jago bentong. Baik, kita undang lagi di 0811400950. Halo Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Yang M Idriska di Forum Damri asli nama Makassar kak. Iya tahu asli nama Makassar ini, bukan palsu-palsu. Bukan palsu-palsu kan tuh gua tuh. Iya tahu. Pak Idris. Oh ya cocok tempatnya di situ suku Makassar di. Iya Pak. Ini kan menuju siap menuju Parepare ini. Oh siap. Kalau begitu. Sekali lagi kalau ada anggota Pro 4 mau ke Parepare silakan hubungi M Idriska. Iya tahu. Pak Idris. Ini kan rata-rata sekarang itu anak muda jarang mau pakai bahasa daerah, mau itu Makassar, Bugis dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana perannya orang tua itu supaya bahasa daerah itu tetap digunakan anak-anak kita? Cocok itu Pak. Iya. Saya sendiri di rumah tuh. Iya. Biasa saya anukan itu bahasa Makassar, tapi dia bilang kadang-kadang dia tahu tapi nggak begitu lancar. Gitu ya. Iya, karena sehari-harinya di sekolah begitu bahasa Indonesia terus. Tapi kita sebagai orang tua sering tidak ajarkan anaknya bahwa ini artinya ini. Biasa juga, tapi kadang-kadang bilang tidak aku tahu gitu Bapak. Tapi selalu saya arahkan bilang harus gunakan itu asli Makassar. Asli Makassar. Mamanya orang Bugis. Iya. Tapi pintar di Makassar juga pintar gitu. Oh pintar. Iya. Tapi anak-anak ngerti Ji apa kalau bicara orang tua. Ya ngerti kalau ada. Tapi kalau mau bicara agak sulit. Iya agak sulit. Ada juga dia tahu tapi tidak semuanya. Ya yang dasar-dasar jika kapan di. Iya. Tapi menurut saya memang kalau yang kedua itu lancar itu. Memang dia kan pakai lilim juga dia kebetulan dia pelayaran. Iya. Oh iya. Berarti tergantung teman-temannya orang Makassar dari lancar ke dia. Oh berarti tergantung dari lingkungannya juga di. Iya betul. Yang pertama itu tidak terlalu ini. Tapi kalau di lingkungan keluarga memang baik itu kita anak-anak seringnya pakai bahasa daerah jadi. Iya sering Ji. Iya sering saya kan memang bilang biar bagaimana ujung-ujungnya kita kan orang asli Makassar. Itu yang penting mau diajarkan. Itu yang perlu dikasih pemahaman ke anak-anak toh bahwa penting itu gunakan bahasa daerah tersendiri sebagai kebanggaan toh. Iya, apalagi yang bungsu ini kan baru SMP, itu yang perlu lihat itu. Tapi yang terpenting Pak Idris itu penggunaan bahasa daerah yang benar, jangan sampai ada bahasa Makassar yang agak keras-keras sedikit bahasanya tuh. Iya, betul ya, beda-beda orang Makassarnya. Iya, betul. Oke, siap. Makasih banyak Pak Idris. Lanjut terus sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Idris dari Goa Salam Budaya. Nah, menurut Pak Idris memang penting sangat sekali itu anak-anak diajarkan. Walaupun tadi kondisi di keluarga Pak Idris sendiri bahwa anak-anak ngerti sih apa bahasa daerah dari orang tuanya, tapi kadang sulit mengucapkannya. Memang terkadang ada begitu sahabat budaya. Tapi tetap kita harus memberikan edukasi ke anak-anak kita dalam penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Baik sahabat budaya, nanti barangnya akan kembali lagi. Kita akan lewatkan dulu satu informasi kabarana. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kabarana Pro 4.
Baik sahabat budaya, Panyangka adalah tradisi suku Minahasa Sulawesi Utara yang berhubungan dengan proses penyembuhan secara spiritual. Tradisi ini seorang dukun atau pemimpin spiritual akan memimpin upacara yang melibatkan doa, musik tradisional dan ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Panyangka diyakini sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh serta mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit. Tradisi ini menggambarkan keyakinan masyarakat Minahasa pada kekuatan penyembuhan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian kabar Ratna Pro 4.